Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Tabi pun. Saya Ayu Rohmatika dari UPT SD Negeri 3 Krisno Mulyo, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pringsewu, Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Bagja, alur berpikir dalam mengelola perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif di sekolah, dimulai dengan menyusun visi, kemudian diturunkan menjadi prakarsa perubahan, dan dicapai secara kolaboratif menggunakan tahapan Bagja. B yaitu buat pertanyaan utama. A yaitu ambil pelajaran. G yaitu gali mimpi. J yaitu jabarkan rencana. Dan A yaitu atur eksekusi. Adapun visi saya yaitu mewujudkan murid cerdas yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan berteknologi. Adapun pernyataan prakarsa perubahannya yaitu mengembangkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Tahapan Bagja yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama atau define. Di sini kita akan merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang ingin atau diimpikan. Adapun pertanyaan dari pernyataan prakarsa perubahan yang telah saya buat yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Bagaimana cara mengembangkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Tindakan yang saya lakukan yaitu berdiskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat, atau komunitas praktisi terkait pentingnya pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas murid, mencari informasi di dunia maya, atau dengan mengikuti webinar terkait pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran atau discover. Di sini kita akan mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Pertanyaan yang kita buat yaitu aktivitas apa saja yang dapat mengembangkan kreativitas murid? Situasi pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Tindakan yang akan saya lakukan yaitu melakukan wawancara dengan kepala sekolah atau guru dan murid terkait aktivitas yang dapat mengembangkan kreativitas murid. Yang kedua, mencari informasi dari berbagai media terkait video praktik baik pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Yang ketiga, mengupgrade dengan melakukan in-house training terkait pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Yang ketiga, G, yaitu gali mimpi atau dream. Di sini kita akan menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Pertanyaan yang saya buat yaitu apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi
jika pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas murid telah berjalan dengan baik. Tindakan yang saya lakukan yaitu membuat deskripsi sikap saya dalam merespon sikap murid. Contohnya, lebih ikhlas menerima berbagai sikap anak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Bagaimana saya bersikap toleransi terhadap reaksi pembelajaran anak ketika melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang saya peroleh dari literatur. Misalnya, ketika saya terlatih dalam merancang pembelajaran yang menuntun anak untuk kreatif dengan berbagai proyek. Yang keempat, J, yaitu jabarkan rencana atau desain. Di sini kita akan merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Pertanyaan yang saya buat yaitu, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan yang akan dilakukan yaitu membuat daftar kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dari literatur video atau artikel atau praktik baik guru lain. Yang kedua, membuat daftar proyek yang meningkatkan kreativitas anak. Yang ketiga, melakukan in-house training di sekolah terkait dengan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Yang keempat, membuat jadwal pelaksanaan program. Yang kelima, membuat kriteria keberhasilan dan melakukan refleksi pada setiap akhir kegiatan. Yang terakhir yaitu A, atur eksekusi atau deliver. Memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksinya demi wujudkan visi perlahan-lahan. Pertanyaan yang saya buat yaitu, siapa yang dapat mengarahkan, memantau saya dalam menerapkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Bagaimana SOP-nya? Tindakan yang akan saya lakukan yaitu mengajak rekan sejawat atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya secara berkala, membuat jadwal pelaksanaan program, membuat kriteria keberhasilan, dan melakukan refleksi pada setiap akhir kegiatan. Kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru, atau komunitas praktisi untuk melaksanakan program ini. Kemudian kita eksekusi pembelajaran di kelas yang menyenangkan, bermakna, yang menumbuhkan kreativitas murid-murid. Kemudian kita melakukan refleksi dengan rekan guru lain secara berkala. Kita bimbing murid yang memiliki keunikan, menuntun murid tersebut sehingga mereka juga bisa sukses bersama teman-teman yang lain. Diharapkan terciptanya sosok murid idaman kita, yaitu murid cerdas yang berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan berteknologi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.